Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Saat ini materi pembelajaran kita tentang jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun yang belum menunjukkan saldo sebenarnya supaya menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan pada akhir periode akuntansi. Atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban pada masing-masing akun. Penyesuaian merupakan proses pemuktahiran data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Proses tersebutlah yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Jurnal penyesuaian itu disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode. Akun yang perlu dijurnal, yang pertama perlengkapan supplies, yang kedua penyusutan aset tetap, yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima, yang keempat beban yang masih harus dibayar, yang kelima beban dibayar di muka, yang keenam pendapatan diterima di muka, yang ketujuh taksiran piutang tak tertagih, yang kedelapan rekonsiliasi bank. Tapi untuk pertemuan saat ini, Ibu akan membahas hanya nomor 1 sampai nomor 4, mulai dari perlengkapan sampai ke beban yang masih harus dibayar. 1. Perlengkapan atau supplies. Perlengkapan itu merupakan bahan habis pakai yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam pencatatannya ke dalam jurnal penyesuaian ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode neraca atau pendekatan neraca atau aset. Jika di neraca saldo ada akun perlengkapan, itu artinya dia dicatat dengan pendekatan neraca atau harta. Maka jurnal penyisiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar yang terpakai. Contoh, di neraca saldo per 31 Desember 2017 terdapat akun perlengkapan toko Rp1.000.000, sedangkan perlengkapan yang masih sisa sebesar Rp300.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp700.000 atau sebesar yang sudah terpakai. Mencari perlengkapan yang terpakai itu sama dengan perlengkapan awal kita kurang dengan perlengkapan yang sisa. Perlengkapan terpakai sama dengan 1 juta dikurang 300.000 dapatlah 700.000. Yang kedua, pendekatan laba rugi atau beban. Jika di neraca saldo ada akun beban perlengkapan, maka dikatakan dicatat dengan pendekatan laba rugi atau beban. Maka jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar perlengkapan yang sisa. Contoh, di neraca saldo per 31 Desember 2017 terdapat akun perlengkapan toko 1 juta, sedangkan perlengkapan yang masih sisa Rp300.000. Maka jurnal penyesuaiannya menjadi perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar Rp300.000 atau sebesar perlengkapan yang masih sisa. Yang kedua, penyusutan aset tetap atau depreciation expense. Penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis. Jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dan dicatat sebesar penyusutannya. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat peralatan 2 juta, sedangkan besarnya penyusutan 1% setiap bulannya. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2017 adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000 yang berasal dari 1% dikali 2 juta
atau sama dengan 20.000 per bulannya. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Accrued revenue adalah berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu, tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Jurnal penyesuaiannya, piutang pada pendapatan sejumlah yang masih harus diterima. Contoh, tanggal 31 Desember 2017 masih harus diterima sewa kendaraan untuk 3 bulan sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya, piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Accrued expense merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai pada akhir periode akuntansi, tetapi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan utang bagi perusahaan. Jurnal penyesuaiannya, beban pada utang beban sejumlah yang masih harus dibayar. Contohnya, tanggal 31 Desember 2017 masih harus dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Maka jurnal penyesuaiannya, beban listrik, air, dan telepon pada beban terutang atau utang beban sebesar 500.000 rupiah. Demikianlah penjabaran tentang jurnal penyesuaian. Di akhir dari penjelasan Ibu akan berikan tugas 3 tentang pembuatan jurnal penyesuaian, dan ini bisa kamu lihat pada PowerPoint atau video berikut ini.